Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Microsoft sudah mengumumkan kalau misalkan Windows 11 akan tersedia pada tanggal 5 Oktober 2021 nanti. Dan upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 ya untuk PC ataupun laptop, kita harus memenuhi dulu beberapa syaratnya. Nah, kira-kira syaratnya apa aja? Pantengin terus video ini sampai selesai. Berikut spek minimum untuk PC desktop atau laptop yang mau diinstal Windows 11. Pertama, di bagian hardware, prosesor dibutuhkan 1 GHz untuk speednya. Untuk memori RAM atau RAM minimal tuh 4 GB. Lalu untuk bagian hard disk, untuk kapasitas dikosongkan minimal tuh 64 GB. Dan di bagian PGA card-nya harus kompatibel dengan DirectX 12. Jadi DirectX 11 ke bawah kayaknya nggak bisa kan? Jadi harus upgrade. Dan untuk resolusi displaynya minimal harus 720 pixel atau XD. Sistem firmware BIOS yang sudah ada UEFI dan terpasang TPM versi 2.0. Nah, kira-kira apa sih itu TPM 2.0? TPM adalah kependekan dari Trusted Platform Module dan TPM 2.0 adalah versi yang terbarunya. TPM adalah jenis prosesor tertentu yang memiliki tujuan melakukan operasi kriptografi berbasis perangkat keras untuk mengamankan enkripsi dan mencegah serangan berbahaya menyerang perangkat keras PC kita gitu kan. PC atau laptop sama aja ya. Dan proses booting system juga tetap dilindungi gitu kan. Jadi intinya Windows 11 tuh lebih menguatkan lagi dari segi keamanannya untuk melindungi data yang ada di PC kita atau di perangkat kita. Karena di tahun kemarin tuh banyak banget ya virus-virus berbahaya berkeliaran, bahkan seperti ransomware yang mengunci file kita terus minta tebusan. Itu mengerikan banget ya. Itu nanti di Windows 11 bakalan diminimalisir. Nah, biar lebih jelas, apakah komputer kita sudah tersedia TPM 2.0-nya atau belum? Ada cara yang bisa kita lakukan ya untuk ngeceknya. Pertama, langkah-langkah untuk mengaktifkan TPM 2.0 di menu BIOS ya, di menu BIOS komputer kita tuh kita harus aktifkan terlebih dahulu. Kita masuk ke menu UEFI BIOS, cari menu Advanced atau Security, lalu di sana tuh ada pilihan TPM-nya. Lalu kita enablekan atau aktifkan, simpan dan restart komputer kita ya. Tapi ada juga yang tidak tersedia pilihannya. Namun si hardware tersebut tuh udah support TPM 2.0 secara default. Setelah itu, cara memeriksa status perangkat TPM 2.0 di Windows apakah sudah ready atau belum. Kita cek ya di PC kita tuh udah ready atau belum gitu kan. Langkahnya gampang. Pertama, klik tombol Windows plus R, lalu ketikkan tpm.msc. Terus klik Enter ya. Setelah terbuka halaman TPM Manajemen on Local Computer, ada keterangan statusnya kalau TPM 2.0 sudah terpasang. Nah, kalau belum terpasang chip TPM 2.0, tapi hardware-nya udah support, bakalan muncul keterangan Compatible TPM cannot be found. Nah, kalau udah gini kan, kita tinggal tambahkan chip TPM 2.0 secara terpisah. Kira-kira chipnya ya seperti ini. Nanti saya akan tempelkan di layar ini ya. Dan jika hardware kita belum support, nanti juga bakalan ada keterangannya, support atau enggaknya gitu. Nanti boleh cek lah. Caranya seperti tadi ya, yang saya sebutkan. Nah, itu syarat-syarat kalau komputer kita mau upgrade ke Windows 11 secara resmi. Nah, kebetulan di sini, ini tuh saya masih pakai yang betanya dulu. Jadi, belum 100% fitur-fitur atau apanya ya, fungsinya tuh bisa dijalankan secara maksimal. Karena ini masih versi betanya. Lanjut, lalu sekarang apa aja nih yang terbaru dari Windows 11 ini? Supaya teman-teman yang mau upgrade bisa lebih mengenal ya sekilas tentang Windows 11, mungkin bisa perhatikan video ini sampai akhir gitu. Pertama, desain keseluruhan si Windows 11 ini tuh banyak berubah dari Windows sebelumnya ya. Yaitu lebih sederhana dengan start menu yang terpusat atau lebih jelas icon taskbar tuh berada di bawah. Di sini mirip-mirip kayak macOS kayaknya ya. Terus tampilannya tuh lebih fresh lah gitu ya. Bisa di split kolom layarnya lebih banyak. Ya dari Windows 10 paling cuman berapa ya? 4 gitu, tapi di sini bisa lebih banyak lagi. Terus yang menarik lagi adanya fitur Snap Layout, Snap Group, dan desktop tuh menyediakan cara lebih canggih untuk melakukan banyak tugas dan mengoptimalkan layar.
Terus adanya video chat dan mengirimkan perpesanan dari Microsoft Teams itu sudah terintegrasi di Windows 11. Terus widget baru yang dipersonalisasi menyediakan cara yang lebih cepat untuk mengakses informasi yang penting dengan fitur performa dari PC itu sendiri. Windows 11 membuka potensi penuh perangkat keras sistem dengan update teknologi yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari DirectX 12. Seperti yang sudah ada di PGA card terbaru ya, yang sekarang itu kan udah support. Yang pertama, DirectX 12 Ultimate adalah sebuah API aplikasi programming interface yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari DirectX 12 yang dulu ya. Seperti yang sudah ada di PGA card terbaru sekarang, sudah support DirectX 12 Ultimate, ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Terus yang keduanya adanya Direct Storage. Apakah itu? Itu merupakan salah satu fitur gaming terbaru yang pertama hadir di operasi atau Windows 11 ini. Mantap nih fiturnya ya. Fitur ini tuh memungkinkan suatu game mengunggah aset-asetnya secara langsung ke kartu grafis atau ke GPU ya. Sehingga bisa mempersingkat waktu loading dan rendering tuh semakin cepat ketika dimainkan. Wah, mantap ya. Jadi kalau misalnya kita mau main game, itu tuh loadingnya pasti bakalan lebih cepat kalau di Windows 11. Ya intinya mungkin seperti itu ya. Terus yang ketiganya ada Auto XDR, menghasilkan foto atau visual dengan warna serta tingkat kecerahan yang sesuai keinginan atau lebih mantap lah istilahnya gitu ya. Makanya monitor-monitor sekarang yang udah support XDR bakalan lebih terlihat bagus warnanya, visualnya lebih cantik gitu kan ketika menggunakan Windows 11. Mantap kan? Dan yang lebih mengagumkan lagi, untuk driver di Windows 11 itu tidak ada masalah sama sekali, alias praktis gitu kan. Cuman ada tapinya nih, yaitu koneksi internet harus terhubung dan semua driver tuh bisa langsung terinstall. Simple berarti ya. Ya, setelah terinstall Windows 11 di PC dan terkoneksi ke internet, secara otomatis si Windows 11 bakalan menginstal driver dari semua peripheral yang terpasang di PC. Seperti driver PGA card, sound, Ethernet, dan semua komponen lain yang ada di motherboard. Jadi semua driver tuh udahlah gitu, tinggal tancap internet, udah terinstall. Ya, simpelnya seperti itu gitu kan. Dan yang terakhir, Windows 11 hadir dengan Microsoft Store yang dibuat ulang dengan desain baru untuk memudahkan pencarian atau penemuan aplikasi seperti game, acara, film favorit gitu. Bakalan ada di lokasi yang terpercaya. Jadi mirip kayak Play Store di Android ya. Ya mungkin kayak gitulah. Dan adanya juga yang terbaru di Windows 11, ini saya juga sangat, nggak sabar gitu pengen mencobanya ya, menghadirkan aplikasi Android di Microsoft Store-nya. Ini paling mantap ya menurut saya. Dari informasi yang saya dapat, berkolaborasi dengan Amazon dan Intel juga. Dan yang nggak kalah menarik lagi, ini menurut saya paling menarik ya dari bagian-bagian yang di atas gitu kan. Aplikasi Android-nya itu bisa berjalan di Windows 11 tanpa menggunakan emulator tambahan. Namun kita belum bisa mencoba sekarang sih ya. Sebenarnya kebetulan di sini kan saya masih pakai yang versi beta, jadi Android itu belum terinstall sepenuhnya di sini gitu. Oke, mungkin nanti kalau misalkan udah rilis tanggal 5 Oktober nanti, saya akan coba dan buat videonya part 2-nya untuk tes nih aplikasi Android yang berjalan di Windows 11. Jadi jangan sampai ketinggalan ya video-video selanjutnya dari Sekilas IT. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kamu atau untuk kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.